Resident Evil Infinite Darkness ya akhirnya dirilis hari ini. Ini gue ngerekamnya pas di tanggal rilisnya, yaitu di tanggal 8 Juli 2021. Dan dirilis satu season penuh sekaligus ya, dimana satu seasonnya itu berisi 4 episode dan per episodenya itu berdurasi sekitar 25 menit sampai 30 menit per episodenya. Nah ini untuk Infinite Darkness itu pertama kali di-reveal pada September 2020, berarti udah cukup lama ya, udah mungkin sekitar 7 bulanan lebih, 7 bulan 8 bulan lebih ya, semenjak pertama kali teasernya itu dirilis. Dan di sini sekali lagi kita akan disajikan dengan Leon dan juga Claire yang setelah mereka tampil di Resident Evil 2 Remake, akhirnya kita dapat lagi penampilan mereka di Resident Evil Infinite Darkness ini. Dan mungkin banyak banget ya penggemar, khususnya gue juga, yang mengharapkan bisa ngelihat mereka duet lagi pasca Raccoon City. Karena terakhir itu ada di Resident Evil The Generation ya, sebelum yang sekarang. Nah, jadi setelah nunggu lama ya, setelah akhirnya rilis, apakah Infinite Darkness ini bisa sampai ke ekspektasi gue dan kalian-kalian semua? Nah, jadi di sini gue bikin sedikit review, atau mungkin bisa dibilang impresi gue ya. Kalau misalkan dibilang review, mungkin ya karena gue jarang bikin review juga gitu ya. Jadi call it a review atau impression, it's up to you gitu ya. Dan gak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke impresi gue untuk Resident Evil Infinite Darkness ini. Oke, jadi sedikit cerita ya untuk Infinite Darkness itu punya latar tahun 2006 ya. Sekali lagi buat yang masih belum tahu, Infinite Darkness itu punya latar tahunnya atau latar waktunya itu tahun 2006. Yang berarti berjarak 2 tahun setelah Resident Evil 4, 3 tahun sebelum Resident Evil 5, dan 1 tahun sesudah film CGI Resident Evil The Generation, yang mana itu adalah film CGI-nya pertama Capcom. Nah, serial ini dibuka dengan adegan kilas balik pada tahun 2000 ya, tepatnya pada peperangan saudara di sebuah negara fiksional yang bernama Penamsta, yang saat itu sedang diintervensi oleh pihak militer Amerika Serikat. Dan menurut cerita dari game ini juga, secara geografisnya negara Penamsta ini berada tidak jauh dari negara Cina atau Tiongkok. Nah, pada adegan kilas balik ini kita akan dikenalkan pada karakter Kapten Jason dan unit elitnya yang bernama Mad Dogs, di mana mereka menentang perintah untuk mundur demi menyelamatkan regu helikopter yang terjatuh. Nah, di sini Jason dan unitnya hanya berhasil menyelamatkan 1 orang, sementara sisa dari regu helikopter tersebut berhasil dibawa serta dieksekusi di hadapan publik oleh pasukan milisi setempat. Nah, ceritanya kemudian akan maju ke tahun 2006 ke present, di mana Claire dan Terasev itu sedang berada di Penamsta untuk aksi kemanusiaan. Nah, pada kesempatan inilah di sini Claire bertemu dengan seorang bocah korban perang yang memberikannya sebuah gambaran berdasarkan pada apa yang dia saksikan pada perang saudara di tahun 2000 sebelumnya, yaitu zombie yang menyerang tempat eksekusi pasukan Amerika yang dieksekusi sama mereka sebelumnya. Nah, sementara itu Jason yang saat ini sudah menjadi agen pemerintah Amerika dipanggil ke Gedung Putih bersamaan dengan agen Shen Mei, Patrick, dan juga tentunya Leon S. Kennedy oleh Presiden Graham. Yes, that's Presiden Graham ya, bapaknya si Ashley di sini. Nah, di sini mereka dipanggil untuk menginvestigasi dugaan usaha peretasan dokumen rahasia milik presiden. Nah, di saat yang bersamaan, segerombolan zombie akhirnya menyerang Gedung Putih dan untungnya serangan ini tuh berhasil dengan cepat ditangani oleh para agen. Nah, Claire dan Leon akhirnya bertemu di Gedung Putih setelah penyerangan selesai, di mana di sini akhirnya Claire menunjukkan gambar yang sebelumnya dia dapat dari bocah yang di Penamsta kepada Leon. Nah, apakah ada hubungan terhadap gambar tersebut dengan masalah yang dihadapi oleh Leon di sini? Nah, tentunya buat yang belum nonton silahkan nonton serialnya untuk tahu ceritanya lebih lanjut. Nah, di sini gue bakal alert juga ya, mungkin tadi udah sedikit spoiler, tapi rasanya untuk cerita yang tadi gue sebutin itu udah pernah diceritakan di material promosi Capcom sebelumnya. Nah, jadi mulai dari sini gue bakal masuk ke review. Jadi be aware, di sini bakal ada minor spoiler buat yang belum nonton dan gak mau ke spoil. Silahkan jangan dilanjut, nonton dulu dan baru balik lagi ke video ini. Oke, kita mulai dari the good point-nya ya, atau yang menurut gue bagian-bagian bagusnya. Nah, seperti biasa, di sini tidak hanya aksi melawan zombie atau virus-virus aja, tapi di sini sekali lagi Capcom itu berhasil menampilkan unsur politik yang cukup baik menurut gua.
Twist yang ditampilkan mungkin memang tidak sebagus twist politik yang ada di Resident Evil Damnation dan Resident Evil Regeneration ya, karena gue masih berpikir kedua film itu yang paling bagus kalau misalkan kita bicara tentang twist politik. Tapi Infinite Darkness di sini menurut gue cukup berhasil menampilkan dilema antara transparansi informasi dan mencegah kepanikan publik. Nah, di sini bahkan dilema ini juga berhasil dimunculkan kembali di seluruh 4 episodenya. Setiap 4 episode ini gue ngerasa dilema ini tuh berhasil dibawa dengan baik dan berhasil buat gue juga sebagai penonton cukup bertanya-tanya atau cukup ya bertanya juga gitu ya tentang dilema dari transparansi informasi dan mencegah kepanikan publik di sini. Nah, beberapa orang mungkin juga bisa berargumen ya bahwa dilema ini juga cukup sesuai dengan kondisi dunia kita saat ini ya, yang sedang kacau-kacaunya karena ya satu dan berbagai macam hal. Ya dimana kalau misalnya kita ngelihat kondisi publik saat ini kan juga akhirnya mulai banyak masyarakat yang menuntut pemerintah untuk lebih transparan tentang berbagai macam hal. Nah, buat gue kalau ada serial atau mungkin Resident Evil berhasil bisa relate ke kondisi dunia nyata saat ini khususnya dalam bidang politik, itu menurut gue akan selalu menjadi poin yang bagus dalam satu game atau satu serial. Kemudian karakterisasi Leon yang juga berhasil dibawa dengan baik menurut gue. Di sini pengisi suaranya adalah si Nick Apostolides. Gue nggak tahu cara baca nama yang benernya ya. Tapi dia adalah pengisi suaranya di Resident Evil 2 Remake. Dan gue tahu sih mungkin banyak dari kalian, bukan mungkin sih banyak sebenarnya dari kalian yang mungkin belum terlalu biasa dengan pembawaan si Nick Apostolides ini sebagai Leon S. Kennedy. Khususnya sebagai Leon yang udah tidak muda lagi gitu ya. Di tahun 2006 ini berarti dia ada di 27 tahun kalau nggak salah, kalau gue nggak salah ya sekali lagi ya. Banyak yang belum biasa gitu ya, tapi kalau gue sendiri, menurut gue sendiri sih di sini cukup puas mendengar penampilannya sebagai Leon ya, si Nick Apostolides ini. Dan untuk project Resident Evil selanjutnya gue rasa gue juga akan nggak keberatan gitu ya kalau si Nick Apostolides bisa kembali untuk mengisi suaranya Leon di sini. Nah, Leon juga ditampilkan sebagai karakter yang paling kalem dalam seluruh episodenya, dan jika dibandingkan dengan semua karakternya bener-bener dia yang paling kalem, dan di sini dia yang berhasil menangani berbagai macam situasi dengan tenang, lengkap dengan berbagai lelucon klasiknya Leon dan juga beberapa one-linernya garingnya si Leon ya ala-ala Mr. Kennedy di sini. Itu semua berhasil dibawa dengan apik dan menurut gue juga cukup konsisten dengan karakterisasi dia sebelumnya, khususnya kalau misalkan kita lihat gimana dia di Resident Evil 4 dan di Resident Evil 2. Nah, aman untuk menganggap bahwa para penggemar Leon di sini tuh bakal sangat dimanjakan ya dengan waktu tampilnya dia yang lebih banyak kalau dibandingkan dengan karakter-karakter lainnya. Untuk penggemarnya Claire, gua rasa di sini bakal sedikit kecewa kalau misalkan kalian ekspektasi dia itu bakal ngebunuh monster atau ngebunuh zombie. Nah, tapi menurut gua di sini Claire itu menampilkan sisi lain dari kemampuannya, yaitu yang bisa gue bilang belum pernah ditunjukkan oleh karakter-karakter Resident Evil sejauh ini, yaitu kemampuannya dalam bidang investigasi yang menurut gue di sini bener-bener fresh banget gue lihat dari Resident Evil gitu ya. Karena kebanyakan kalau misalkan kita lihat karakter-karakter Resident Evil ya, kebanyakan kan ya lu maju ke tempat outbreak, tembak selesai gitu ya, tapi nggak pernah ada yang bener-bener investigasi, connect the dots dan akhirnya nemu titik terangnya mereka sendiri. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan Leon ya, di sini boleh jadi dia punya koneksi yang banyak dan juga sumber dayanya sebagai agen pemerintah untuk menyelesaikan investigasinya sendiri. Tapi Claire dengan peralatan dan sumber daya seadanya di sini juga berhasil sampai di kesimpulan dan titik terang yang sama. Dan dare to say, gue bilang dia bahkan bisa menggali lebih banyak lagi kalau misalkan screen time-nya lebih banyak di sini. Karakterisasi Claire juga konsisten dengan iterasi sebelumnya dan posisinya sebagai anggota aktivis non-pemerintah yaitu TerraSafe, di mana di sini dia akan selalu mengedepankan fakta untuk mengungkap penutupan informasi yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak berwenang. Itu juga cukup konsisten dengan iterasi sebelumnya, khususnya kalau misalkan kita bandingkan gimana dia di Resident Evil Degeneration, di mana di situ dijelaskan bener-bener kalau dia adalah anggota NGO atau non-pemerintah yaitu TerraSafe. Kemudian beberapa callback dan juga fan service yang menurut gue berhasil disematkan dengan baik ya. Seperti akhirnya di sini kita penggemar Resident Evil, khususnya mungkin penggemar Resident Evil 4, dapat melihat seperti apa sih wujud dari ayahandanya Ashley Graham, yaitu Presiden Graham di sini ya. Jadi sekali lagi nih buat yang masih belum jelas juga, yes, itu presiden yang ada di serial ini adalah bapaknya si Ashley. Dia yang ngirim Leon ke Eropa untuk
ke Eropa atau apa ya, gue lupa. Ya ke Eropa untuk nyari anaknya dan cuma dibawain pistol sama, ya pistol doang ya, sama semprotan rambut doang gitu ya. Nah disinilah kita akhirnya bisa ngelihat Presiden Graham seperti apa meskipun dia tampil tanpa nama depan. Di sini juga gue lihat Leon yang mulai terbuka ya tentang pengalamannya di Raccoon City. Dia bisa curhat sama orang, dia curhat sama Jason kalau nggak salah di serial ini. Itu juga menjadi pengingat yang menurut gue cukup tentang bagaimana motivasinya dan kepribadiannya yang sudah berubah semenjak kejadian di Raccoon City. Nah sekarang kita masuk ke bagian bad-nya nih ya. Mungkin kalau misalkan dengerin yang bagian bad-nya suka ada yang tertrigger gitu ya, gue mohon maaf aja nih dari sekarang ya. Oke, jadi bagian-bagian buruknya yang pertama adalah masalah durasi dan jumlah episode. Yang menurut gue durasi dan jumlah episode yang ditawarkan itu terasa sangat canggung ya. Serial episodik itu memang, atau misalkan kita ngomong anime gitu ya, anime atau serial animasi episodik itu memang normalnya punya episode yang durasinya itu sekitar 20-30 menitan. Tapi dengan episode yang hanya berjumlah 4 dan alur cerita yang personally menurut gue itu tidak terlalu rumit ya yang ada di Resident Evil Infinite Darkness ini, rasanya Capcom itu bisa saja membuat project ini menjadi fitur film yang durasinya ya mungkin 1 jam 30 menit atau 2 jam lah ya maksimal, seperti film-film CGI sebelumnya. Nah jumlah dan durasi episode yang canggung ini belum lagi dengan hitungan pembuka dan kredit penutup yang malah membuat setiap episodenya itu menurut gue terkesan selalu terburu-buru. Nah di akhir serial ini pun juga terdapat kemungkinan ceritanya itu dapat berlanjut ke season 2. Nah tapi dengan format yang canggung seperti ini itu rasanya menurut gue akan sulit untuk menumbuhkan hype penggemar untuk season 2 gitu ya. Nah kecuali season 1 ini harusnya bisa dibikin lebih panjang, atau di sini Capcom bisa bikin season 2 secepat mungkin ya, dibuatnya sesegera mungkin supaya di sini kita sebagai penggemar tidak perlu menunggu terlalu lama dan hype-nya tidak keburu mati di sini ya. Nah tentunya dengan durasi dan episode yang pendek seperti ini, hal ini juga berpengaruh pada pengembangan karakter-karakter sampingan, khususnya untuk Shen Mei dan juga Jason. Di sini awalnya itu mereka kelihatannya kayak menarik gitu ya, tapi sampai ke akhir serial itu menurut gue rasanya sulit banget untuk, gue tuh sulit untuk menentukan gitu ya, apakah gue mau menyukai mereka atau membenci mereka gitu loh. Sehingga akhirnya pada penghujung serial itu gue tidak terlalu peduli terhadap apa yang terjadi kepada mereka, atau bahkan motivasi mereka sepanjang di serial, atau motivasi mereka dalam melakukan apa yang mereka lakukan di serial ini. Nah kemudian untuk yang selanjutnya ini mungkin cukup subjektif ya, tapi Infinite Darkness itu mencoba untuk menampilkan sebuah cerita konspirasi, tapi di sini malah gagal untuk menutupi siapa dalang atau penjahat besar di balik perjalanan Leon dan Claire kali ini gitu ya. Bahkan kalau misalkan kalian tanpa harus menonton serial ini secara full, kalau misalkan kalian cukup memperhatikan material promosi yang dirilis oleh Capcom sebelumnya ya, kayak press release, kemudian trailer, kemudian juga gambar-gambar karakter, itu gue yakin kalian pasti sudah dapat menebak dengan tepat siapa tokoh antagonisnya. Kalau misalkan dibandingkan dengan Resident Evil yang tema konspirasi politik ya, kayak sekali lagi Resident Evil Degeneration dan Resident Evil Damnation, ini menurut gue adalah sebuah kemunduran yang sangat-sangat jauh, dan ini benar-benar gue sayangkan banget. Kemudian kalau misalkan kita bicara lagi tentang hal yang subjektif, gue rasa di sini kalau misalkan kalian mengekspektasikan akan banyak banget adegan kayak tembak-tembakan zombie, atau mungkin minimal kayak di RE Damnation banyak perangnya, atau di Vendetta si Leon yang tendang-tendang sana sini tembak-tembak kepala zombie, gue rasa kalian bakal cukup kecewa ya. Tidak terlalu banyak aksi tembak-menembak zombie seperti film-film CGI sebelumnya di serial Resident Evil Infinite Darkness ini. Nah next, ini juga merupakan komplainan terbesar gue, dan gue rasa di sini juga kalian bisa relate karena gue udah berkali-kali ngomong seperti ini juga kalau misalkan kita udah bahas yang namanya Leon. Di masa depan gitu ya, gue rasa mungkin bakal lebih cocok kalau misalkan yang bener-bener ditampilin di film atau project CGI itu udah deh kayaknya cukup Leon aja gitu ya. Karena dengan Infinite Darkness ini menurut gue sudah cukup jelas kalau Capcom itu tidak bisa ya, benar-benar tidak bisa, tidak mampu untuk membagi rata jatah tampil atau screen time-nya antara Leon dan juga Claire. Hingga akhirnya di sini gue punya rasa ya, gue akhirnya ngerasa kalau percuma gitu untuk menyertakan Claire dalam material promosi mereka selama ini, dan percuma juga Claire itu ada di serial kali ini gitu ya. Leon itu mungkin memang punya
penggemar yang lebih banyak ya. Dan tapi di sini Capcom tuh seakan-akan lupa gitu loh kalau Claire itu juga adalah seorang survivor Raccoon City. Dia juga memulai debutnya di tempat yang sama seperti Leon, punya kemampuan uniknya sendiri, dan juga jumlah penggemar atau jumlah fanbase yang juga tidak sedikit loh Claire Redfield itu. Memang di sini Claire itu ditampilkan dengan kemampuan investigasinya yang sebelumnya gue sebutkan itu adalah cukup positif gitu ya. Tapi di sini dia tampil tanpa satu adegan tembak menembak sama sekali ya. Kemudian lengkap dengan adegan penculikannya di akhir episode dan juga jatah tayang yang sangat sedikit. Itu memberikan kesan kepada gue kalau Capcom itu seakan terlalu meremehkan daya tarik protagonis yang selain Leon S. Kennedy. Dan kalau misalkan lu pengen validasi ya untuk komplainan yang kali ini, yang komplain tentang screen time-nya Claire itu bukan cuman gua doang. Sudah banyak sekali fans-fans luar yang bener-bener greget banget gitu ya. Kenapa Claire itu di sideline dan bener-bener kayak terasa jadi side karakter di sini kalau misalkan dibandingkan dengan lagi-lagi Leon S. Kennedy. Nah, kemudian bad point yang terakhir di sini bagi kalian yang juga cukup memperhatikan alur cerita dari Resident Evil gitu ya, dari semesta RE, rasanya Infinite Darkness itu juga akan terasa sangat kurang meskipun di sini ada sedikit cameo dari satu organisasi farmasi di akhir serial ini. Nah, juga tidak seperti film sebelumnya, di sini Infinite Darkness itu juga tidak memberikan detail yang komplit atau padat gitu ya tentang zombie atau bioweapon apa yang sebenarnya digunakan oleh si antagonis. Nah, di sini menurut gue kecuali Capcom itu bakal bikin season 2 dengan hubungan cerita yang lebih menarik, Infinite Darkness itu untuk saat ini bakal jadi sebuah cerita atau masalah yang ya udah selesai gitu aja, dan kedepannya sama Capcom itu nggak akan diungkit-ungkit lagi. Bener-bener gue mau bilang forgettable tapi itu agak keras gitu ya, tapi ya sayangnya it's sedikit ya, bukan sedikit tapi it's a bit forgettable ya untuk plot dan cerita yang ada di Resident Evil Infinite Darkness ini. Overall, kalau Infinite Darkness ini menurut gue adalah it's an okay series ya, cukup mediocre juga gitu loh. Untuk tambahan cerita Resident Evil menurut gue ini adalah sebuah series yang oke. Dan tadi untuk kritikan gue juga sudah gue sampaikan, dan gue rasa sih di sini Capcom kayaknya bakal bikin season 2-nya karena marketing mereka juga terus-terusan menyebutkan season 1 yang sepertinya di sini mereka bakal mengeluarkan yang namanya season 2. Nah, tapi apakah season 2 ini bakal melanjutkan apa yang diceritakan di season 1 atau mungkin bakal punya karakter yang beda atau mungkin punya bener-bener masalah yang berbeda juga, itu yang masih belum gue tahu. Dan gue harap sih bisa jadi ada season 2 dan semoga kita juga gak perlu nunggu terlalu lama ya. Semoga cepet-cepet aja gitu ya dibuatnya, jadi kita juga sebagai fans tidak nunggu terlalu lama dan hype-nya keburu mati ya dari Infinite Darkness yang menurut gue terlalu singkat ini, atau at least terasa terlalu singkat. Oke, jadi itulah review gue kali ini untuk Resident Evil Infinite Darkness ya. Kalau nggak setuju ya namanya juga pendapat gue pribadi gitu ya, jadi mau setuju juga tidak apa-apa. Dan kalau misalkan kalian mau berkomentar juga langsung aja komentar, kita diskusi bareng-bareng di kolom komentar. Dan kita ketemu lagi di video-video pembahasan selanjutnya. Ada beberapa plot point juga yang bakal gue ceritakan di video selanjutnya, dan di video itu gue bakal bebas banget ngebahas yang namanya spoiler dan plot. Jadi sekali lagi kalau misalkan gak mau terlalu banyak kena spoiler ya bisa nonton video ini dulu sebelum nanti maju ke video pembahasan cerita selanjutnya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Gue Pak Kilstrik signing off, dan thank you banget guys. Bye bye.